Sang penyelamat hanya Tuhan. Kita hanyalah alat. Penyelamat bukan saya dan kamu. Tidurlah 6-7 jam. Doakan semua pekerjaan dan orang yang kamu layani. Matikan HP sebelum tidur atau di silent. Pasang alarm untuk bangun dan berdoa menyerahkan diri dan pekerjaan sebelum memulai hari baru. Mari kita pertimbangkan itu, terutama karena iman kita akan gembala kita yang utama. Penyelamat kita adalah Tuhan, sumber damai sejahtera kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak-anak dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Ekaristi, merayakan kehadiran Allah yang selalu menolong kita, menjadi gembala kita, sumber damai sejahtera bagi kita semua. Kita bawa intensi kita bagi pribadi, keluarga, dan komunitas kita ke hadirat Tuhan yang Maha Penolong di masa pandemi, di masa susah ini. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat, kesehatan, perlindungan, damai sejahtera untuk kita semua. Kita mulai peran kita dengan merendahkan diri dari Tuhan, mohon ampun atas dosa kita agar semakin layak ikut serta dalam perjamuannya. Anak-anak dan saudara-saudara yang terkasih, Injil hari Minggu yang lalu berkisah tentang tantangan dan kerja keras. Yesus mengutus 12 murid dalam perjalanan pertama mereka. Yesus menugaskan mereka untuk mengajar, melakukan semua pekerjaan yang biasa dia lakukan. Dia mengutus mereka untuk melakukan semua ini dengan dukungan iman kepada Tuhan. Injil hari ini berkisah tentang Yesus menyambut kembali rasul-rasulnya yang kelelahan setelah berkarya. Mengetahui bahwa 12 muridnya secara fisik lelah dan membutuhkan penyegaran, maka Yesus mengajak para muridnya melakukan penyegaran, refreshing. Yesus menunjukkan belas kasih dengan menawarkan mereka istirahat sejenak. Dengan ini kita semakin memahami Yesus sebagai gembala kita, gembala yang baik. Istirahat yang dia tawarkan sangat penting. Waktu di mana para rasul dapat mengisi kembali semangat mereka dengan doa renungan bersama Yesus. Sama seperti halnya baterai HP kita, butuh di-charge kalau sudah lemah. Ada 3 alasan orang yang mengikuti panggilan Yesus untuk beristirahat sejenak. Pertama, alasan praktis. Murid-murid lelah sehingga mereka membutuhkan istirahat fisik supaya memiliki lebih banyak tenaga. Mereka perlu memperlambat agar mereka tidak kelelahan, burn out, dan jatuh sakit. Demikian pun kita membutuhkan istirahat. Alasan yang kedua, psikologis. Kita semua membutuhkan ruang dan waktu untuk menyendiri. Orang-orang menyebut me time. Kita perlu istirahat dari suara bising keramaian. Juga agar kita tidak menjadi serakah akan pekerjaan, lalu menjadi marah karena kecapean, dan ini bisa membuat orang semakin jauh dari Tuhan karena kemarahan-kemarahan kita. Alasan yang ketiga, alasan rohani.
Dalam suasana tenang dan doa, kita mengumpulkan kekuatan dan mendapatkan inspirasi baru. Ketika kita membenamkan diri di hadirat Tuhan, kita diingatkan bahwa kita dikasihi Tuhan, dipeluk oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita dianggap penting di mata Tuhan, walau kita selalu berkata, Tuhan, saya tidak pantas. Undangan Tuhan untuk beristirahat bukan hanya sikap saleh yang diberikan kepada 12 rasul orang-orang terpilih, tetapi panggilan yang sangat diperlukan bagi kita semua untuk menemukan keheningan, kesunyian, istirahat yang sangat dibutuhkan. Kita perlu waktu untuk merenungkan dan melihat pekerjaan kita sebagai pekerjaan yang datang dari Tuhan, untuk Tuhan, berpusat dalam hubungan dengan Tuhan melalui Yesus. Hubungan kita dengan Allah melalui Yesus, kita harus menjaga diri kita dari sikap yang hiperaktif, terlalu aktif, jatuh pada aktivisme, jatuh pada perbudakan kerja. Kita diundang untuk menghindari aktivisme, menghindari sikap menjadi budak kerja. Kita perlu memastikan ada waktu dengan Tuhan, terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, waktu mendengarkan Dia, firman-Nya, bersama teman-teman, bersama keluarga, juga doa pribadi. Semua masalah hidup menimpa kita karena kita menolak untuk duduk diam, untuk sementara waktu setiap hari di kamar kita. Kita ingat ajakan Tuhan untuk berdoa pribadi. Masuk kamar, tutup pintu, berdoa pada Tuhan, tidak bertele-tele. Seringkali kita berdalih, ada orang yang berdalih, pekerjaan saya adalah doa saya. Itulah yang sering dikatakan para pekerja sosial yang mudah jatuh dalam aktivisme dan menjadi budak kerja dan tergoda merasa menjadi sang penyelamat sendiri, senang kalau dipuji. Sang penyelamat kita hanya satu, dan itu bukan saya, bukan Anda dan Anda, tetapi Tuhan sendiri. Dialah Sang Gembala, sumber damai sejahtera kita. Untuk menghindari sikap jatuh ke dalam kesombongan itu, perlu kita bersujud di hadirat Tuhan, memberi waktu untuk Tuhan, menyerahkan pekerjaan pada Tuhan, dan hasil-hasil yang telah kita kerjakan pada Tuhan. Sebaliknya, jika kita hanya berdoa saja dan tidak bekerja, maka kita bertingkah seperti hantu, seperti roh murni alias mati. Dahulu kita menggunakan alat mekanis untuk pekerjaan kita, menggunakan bambu atau kayu untuk memanggang ayam, babi untuk memasak, mencari kayu bakar untuk memasak nasi, dan banyak hal lain lagi. Dan kita memiliki waktu untuk keluarga kita dan untuk Tuhan. Di zaman ini kita memiliki berbagai macam alat berteknologi tinggi, mesin cuci, rice cooker, oven, dan lain-lain. Namun sering ada yang merasa tidak memiliki waktu untuk Tuhan, keluarga, dan gereja. Mungkin ini tanda-tanda kita diperbudak oleh pekerjaan.
Pandemi dengan PPKM adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hal ini. Yesus mengundang murid-muridnya ke tempat sepi karena mereka butuh istirahat. Yesus ingin mereka memelihara tubuh dan jiwa mereka. Mereka butuh makan, minum, istirahat. Lebih penting lagi, mereka membutuhkan waktu bersama sebagai paguyuban, sebagai komunitas untuk berbagi dan merenungkan pelayanan mereka. Mereka perlu berdoa dan menikmati kesendirian. Yesus tidak ingin merusak keseimbangan antara pelayanan aktif dan pelayanan doa. Marilah kita terus berusaha mengikuti panggilan Yesus untuk menyeimbangkan hidup. Tetap bekerja demi Tuhan karena kita bukan hantu, tetapi diimbangi dengan istirahat yang cukup karena kita bukan roh murni, kita manusia yang beraga, dan tetap berdoa karena kita bukan sang penyelamat, kita hanyalah alat sang penyelamat. Suatu saat seorang pekerja sosial mengeluh kepada saya, merasa capek lahir batin karena tidur malam hanya 2-3 jam. Merasa pekerjaan kok tidak ada habis-habisnya. Setiap jam ada orang menghubungi, mengirim pesan di HP, mohon pertolongan ini dan itu. Terhadap orang seperti ini saya menyampaikan, ingat, kamu bukan penyelamat. Sang penyelamat hanya Tuhan. Kita hanyalah alat. Penyelamat bukan saya dan kamu. Tidurlah 6-7 jam. Doakan semua pekerjaan dan orang yang kamu layani. Matikan HP sebelum tidur atau di silent. Pasang alarm untuk bangun dan berdoa menyerahkan diri dan pekerjaan sebelum memulai hari baru. Mari kita pertimbangkan itu, terutama karena iman kita akan gembala kita yang utama. Penyelamat kita adalah Tuhan, sumber damai sejahtera kita. Perbuatan Tuhan yang agung pantas dikenang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Orang yang takut akan Dia diberinya makanan. Anak-anak dan saudara-saudara terkasih, terima kasih atas kebersamaan dalam Ekaristi hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada semua petugas yang membantu terlaksananya misa live streaming pada sore hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudara, seluruh keluarga dan semua orang yang kita doakan hari ini. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.